سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبل. الجارية وهي ماشية في الطريق أكلت نصف تمرة ورأت مسكين فأعطته النصف الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Gak jelas artinya. Tapi enak aja kok. Enak aja dengernya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang sedang berada di makam Imam Jalaluddin Asyuyuti. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kita di makam beliau langsung dan alhamdulillah sudah ziarah juga. Ini kita bersama Tuan Guru Faidul Akbar dan juga Ustaz Dede Muflih. Ustaz Dede Muflih mungkin bisa dibantu dijelaskan tentang seputar makam Imam Jalaluddin Asyuyuti ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita sedang berada di depan makam Sayyidi Maulana Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti. Beliau merupakan ulama dunia yang karyanya tersebar di seluruh dunia, bahkan dipakai hingga sekarang. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah menziarahi beliau. Beliau merupakan sahib pengarang kitab Tafsir Jalalain yang masyhur di Indonesia. Kemudian beliau pengarang kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang dipakai di berbagai pesantren di Indonesia. Manfaatnya luar biasa. Dan beliau banyak mengarang kitab-kitab dari berbagai fan ilmu sehingga beliau dijuluki Imam Al-Ghazali kedua gitu. Ya, mudah-mudahan kita berkah ziarah ini mendapatkan curahan keberkahan dari beliau dan untuk kita semua. Alhamdulillah teman-teman ya, kita sudah selesai di makam Imam Jalaluddin Asyuyuti dan insya Allah selanjutnya kita akan berangkat ke makam Imam Syafi'i. Stay tune teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3. Baunya bau ini nggak enak. Hah? Alhamdulillah. Kita naik, bukan remco ya, namanya apa ini? Remco. Tuk-tuk mesti loh. Naik tuk-tuk. Namanya tuk-tuk. Kalau di Indonesia mungkin bemo ya. Bajai. Padahal muter-muter sendiri gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di makam Imam Syafi'i. Alhamdulillah, nih di belakang kita makamnya ya teman-teman. Ini sekarang lagi tutup ya, belum dibuka. Dan alhamdulillah sudah ziarah. Dan mungkin ini bersama Ustadz Dede Muplih. Bagaimana Ustadz, bisa dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah berziarah mengunjungi makam Imam Syafi'i, yakni beliau merupakan imam mazhab terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia ini, yakni beliau merupakan salah satu 4 mazhab ya yang diakui oleh umat Islam sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau dikuburkan di sini atau dimakamkan di sini setelah perjalanan beliau dari Irak, kemudian ke Mekah, lalu kemudian ke Mesir, yang kemudian menjadi masyhur di kalangan umat Islam sendiri, yang memunculkan atau melahirkan butir-butir qaul jadid, yaitu penasih atau penasih dari qaul qadim di Mesir itu sendiri gitu. Dan ini kebetulan makam beliau ditutup oleh pemerintah, bukan ditutup karena karena memang nggak boleh berziarah, tapi karena kenaikan COVID-19 sehingga dimungkinkan ditutup karena banyak penziarah yang datang, wisatawan gitu. Antum sudah tinggal di Kairo berapa tahun? 4 tahun. Dan sudah ke Imam Makam Syafi'i sudah berapa kali? Wah, sering sekali ya. Sering. Dan Nabi itu dia tuh sholat 1 hari 1000 rakaat. Ini batu ya. Batu yang dipahat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kita berada di makam seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Jadi inilah makam beliau. Coba, ini adalah makam sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kami bisa berziarah makam ini, adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang menonton video ini dapat berziarah, datang ke sini untuk menziarahi kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini adalah makam anaknya Imam Syafi'i di sini keberadaannya teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman. Dan ini bersama kawan saya Ustadz Dede
ada yang mukri, ada yang sudah lama 4 tahun di Kairo Al Azhar, tentu paham ya tentang Imam Lais itu siapa begitu. Ya. Bisa dijelaskan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang di depan makam Imam Lais. Imam Lais ini merupakan ulama besar yang sejaman dengan Imam Malik, yang bahkan ketika itu di zaman Imam Malik, beliau secara keilmuannya ada yang mengatakan setara, atau ada yang mengatakan lagi lebih dari segi keilmuan. Tetapi ala kulli hal, karya-karya beliau dengan qadarullah ya, ketika dibawa dari Alexandria menuju Kairo melalui Sungai Nil, tiba-tiba semua kapal itu tenggelam akibat kebakaran. Ada yang meriwayatkan kebakaran, ada yang meriwayatkan kebocoran dan lain sebagainya, yang sehingga karya-karyanya itu tidak sampai ke Mesir. Ketika itu Imam Lais sangat merasa sedih dari apa ilmu-ilmu yang telah ditulis itu hilang semua, yang apabila kalau ilmu itu masih ada sampai sekarang mungkin menjadi mazhab yang kelima, karena beliau merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya, dan tidak menyimpang ya dari ajaran-ajaran para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Beliau merupakan salah satu kibar ulama di tabi'in. Kita sekarang berada di makam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masya Allah, alhamdulillah. Tadi setelah kita sebelumnya perjalanan dari makam Imam Lais, Imam Syafi'i, dan alhamdulillah sekarang berada di Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini bersama Ustadz Dede yang sudah lama di Kairo Al Azhar. Masya Allah. Masya Allah. Silahkan, mungkin bisa dijelaskan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saat ini sedang berada di depan makam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau merupakan muhaddis terbesar ya, karena beliau sahibul muallif dari kitab Fathul Bari, yaitu Syarah Bukhari, Sahih Bukhari, Syarah Sahih Bukhari yang dipakai oleh ulama-ulama sedunia saat ini. Rujukan makna hadis dari Sahih Bukhari itu sendiri, dan beliau penyarahnya. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang tersebar di seluruh dunia, yang bahkan di pesantren-pesantren Indonesia itu sering kita pakai, sering sekali didengar, termasuk Nasohil Ibad, itu karya beliau yang dikaji di pesantren ya, yang sering dikaji di pesantren. Karyanya sampai mancanegara bahkan internasional, dan ini makamnya, kita sudah berziarah di sini. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman. Itulah tadi penjelasan seputar tentang Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan tentu mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan bisa juga berziarah ke sini dan juga mendapatkan berkah ya, ziarah-ziarah yang sudah kita kunjungi. Ini teman-teman perjalanan menuju siapa namanya? Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ya. Ya. Insyaallah. Dan petilasan Rabiatul Adawiyah. Petilasan, ada yang ngomong petilasan, ada yang ngomong makamnya gitu. Terima kasih. Kita nanti akan menuju makamnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Assalamualaikum.
Buat video buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai berziarah di makamnya siapa? Sayyidati Rabiatul Adawiyah dan Zunun Al-Misri, yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ya tentang beliau semua, dan mudah-mudahan ziarah ini menjadi berkah dan juga teman-teman bisa juga ziarah ke sini. Nih kita bersama Ustadz Dede. Alhamdulillah, bagaimana Ustadz Dede? Alhamdulillah, perjalanan jauh dari Indonesia mengunjungi Mesir, akhirnya kita sampai ke makam Rabiatul Adawiyah, sosok ulama wanita, wali besar di zamannya, yang mungkin sudah nggak asing lagi terdengar bagaimana kecintaan beliau ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikannya beliau ini ke derajat yang tinggi dan kedudukan di sisi Allah sebagai wali ulama atau wali wanita yang terbesar di zamannya hingga sekarang saat ini. Alhamdulillah, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. نروح إلى ابن عطيلة. أنت عارف؟ أنا عارف بس مستني ناس. Alam lah. The friends of Prophet Muhammad, peace be upon him, and love him. Ukbah bin Amir. Apa nih? Tahun berapa? Ini kayak gini nih. Bangunan. Gitu deh. السلام عليك يا عقبة يا سيدنا عقبة. السلام عليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sobat santri mendunia dimanapun berada, kita sekarang berada di makam Uqbah bin Amir ya. Ini sahabat Rasulullah SAW. Beliau yang meriwayatkan hadis apa itu? Riwayat hadis. Bagaimana? Keselamatan ya. Ya. Bertanya kepada Rasulullah tentang selamat. Bagaimana Ustaz Dede? Bisa jelaskan? Alhamdulillah kita lagi di depan makam Uqbah bin Amir Al-Juhaini. Beliau merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang diutus oleh Rasulullah ke Afrika dalam rangka keperluan tertentu, dan beliau merupakan salah satu orang yang pertama menuliskan khot di Ka'bah, Ka'bah Mekah. Nah, beliau yang menulis pertama kali yaitu Uqbah bin Amir. Alhamdulillah, itu tadi teman-teman kita sudah ziarah juga di makam Uqbah. السلام عليكم. الله يفتح لنا أبواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berada di makam Ibnu Athaillah Al-Askandari. Insyaallah kalau ini sudah ziarah dan sholat maghrib tadi ya, dan juga buka bersama, dan juga setelah tadi juga di dalam ada ini ya yang meninggal, dan kita juga sudah mensolatkan. Bagaimana ini Ustadz Dede Muplih di makam Askandari, mungkin bisa dijelaskan ya, silakan. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita saat ini sedang di depan Masjid Imam Ahmad dan makam ya. Masjid, dan di dalamnya ada makam Al-Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Beliau merupakan sufi besar, ulama besar, pengarang Al-Hikam yang kitabnya sudah masyhur seantero alam sedunia.
yang dipakai rujukan para sufi-sufi dunia. Beliau merupakan murid dari Imam Abul Abbas Al-Mursi yang memiliki kedudukan atau derajat yang tinggi, di mana beliau merupakan ahli dalam bidang prosa atau mengarang hikmah dengan cara bentuk prosa gitu. Sedangkan murid yang satunya lagi dari Imam Abul Abbas Al-Mursi yaitu Imam Al-Busiri, yaitu Sahibul Burdah, yang nazomnya sering kita bacakan sebagai bentuk pujian kepada Rasulullah SAW, dan beliau berfokus pada bidang syair. Syair. Nah, begitu. Nah, kalau untuk lebih jelasnya sangat panjang, tetapi ini alhamdulillah kita sudah menziarahi makam beliau secara langsung. Tapi untuk foto-foto di dalam tadi agak susah. Tidak mudah ya. Tidak memungkinkan untuk foto-foto di dalam tadi. Alhamdulillah, terima kasih. Begitu. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan berkah ya. Ya Rob. Dan untuk teman-teman juga, keluarga juga, untuk bahkan anak keturunan ya. Ya Rob. Bisa mendapatkan berkah. Insyaallah. Berkah ya Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, sobat Sandiman Dunia. Semoga bisa juga sampai sini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi di sekitaran makam Ibnu Athaillah. Assalamualaikum. Balas. Taruh mana ya?